Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini Jumat tanggal 19 November 2021 kita masih dapat bertemu ya untuk mempelajari materi deret geometri tak hingga tanpa arah suatu apapun. Untuk memulai sebelum kegiatannya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kali ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek rekan-rekan. Adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Maulana dan Hajar. Kenapa hari ini tidak masuk? Sakit. Oh iya. Kita doakan ya semoga Maulana dengan Fajar cepat sembuh. Untuk pertemuan yang akan datang bisa bergabung dengan kita. Selanjutnya silakan dicek dulu di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Kemudian mejanya tolong dirapikan supaya nanti dalam kegiatan berlangsung kita lancar ya, tidak ada apapun. Kalau sudah, silakan buku dan alat tulisnya disiapkan. Sudah semuanya? Kalau sudah, berarti siap untuk menerima materi pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari deret geometri tak hingga. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Yang kita pelajari materi yang kemarin adalah ini ya, barisan geometri dan deret geometri. Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Siapa yang tahu? Silakan Reni. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap. Ya. Mungkin ada yang lain yang bisa pengertian dari barisan geometri, silakan. Saya, Bu. Ya, Isma, silakan. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengkalikan suatu bilangan yang besarnya tetap. Ya. Kemudian yang kedua, deret geometri. Apa yang dimaksud dengan deret geometri? Silakan, siapa yang bisa, yuk? Ya, Yuyun. Deret geometri adalah jumlah berurut dari barisan geometri. Ya, jumlah urutan dari barisan geometri. Mungkin ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Silakan ya Kak ini. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan. Betul. Bagus ya. Jadi barisan geometri dan deret geometri itu merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi deret geometri tak hingga. Sekarang saya tanya lagi, apa manfaat mempelajari materi deret geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Ayo, tangan
1. Dapat menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. 2. Dapat menghitung panjang ayunan. 3. Dapat menghitung besarnya biaya siswa. 4. Dapat menghitung bunga majemuk. Betul, itu ya. Beberapa manfaat mempelajari materi deret geometri tak hingga. Yang pertama, kita dapat menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Misalkan ada bola bekel ya, kita lepaskan ke bawah, itu kan akan membentuk pantulan ya. Jadi kita akan bisa menghitung seberapa panjang lintasan yang dilalui bola bekel tadi dari awal sampai dia berhenti. Itu nanti menggunakan materi deret geometri tak hingga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini seperti yang tertera di slide ya. Saya minta tolong dibacakan salah satunya. Eka, silakan. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran deret geometri ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, membawa pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat satu menemukan jumlah deret geometri tak hingga dengan tepat. 2. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga dengan tepat. Ya, terima kasih ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya perlu kalian perhatikan ya langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini. Diperhatikan yang pertama ya, mengamati tayangan pada PowerPoint yang menyajikan masalah deret geometri tak hingga. Yang kedua, berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD, nanti ibu bagikan ya LKPD-nya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada perwakilannya untuk presentasi. Selanjutnya hasil presentasi tadi dikumpulkan. Setelah itu mengerjakan tugas mandiri ataupun kuis ya nanti yang saya berikan dan dikumpulkan serta menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, setelah itu ini yang perlu kalian ketahui aspek yang dinilai. Jadi penilaian untuk hari ini itu terdiri dari yang pertama penilaian sikap ya, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, ini diambil dari nilai kuis ya, dan tugas mandiri. Penilaian keterampilan ini ada 2, penilaian diskusi kelompok secara individu. Nah, jadi ya kami itu aktif apa anda dalam kelompoknya, kemudian kemampuan menjelaskan kepada temannya, kemampuan bekerja sama. Ini penilaian diskusi kelompok individu. Kemudian ini penilaian kelompok. Yang kedua, ini sistematika presentasi. Jadi keseluruhannya penjelasan penggunaan bahasa dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Jadi itu adalah aspek yang dinilai untuk pembelajaran deret geometri tak hingga. Untuk selanjutnya, coba kalian amati pada slide berikut ya. Ini adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Di sini permasalahannya ada sebuah bola tenis yang dilemparkan dari ketinggian 1 meter ya. Ini menunjukkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Coba dibaca untuk Aan, yang lain tidak saya. Masalah aspek luar mati bola ini dilempar ke atas setinggi 1 meter. Bola
tersebut akan terus memantul sama teman sekelompokmu. Lalu coba pertanyaannya dijawab di bawah ini. Terima kasih untuk ya. Jadi setelah nanti pelemparan bola, ini ya pertanyaannya, menurutmu apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk deret geometri ini ya? Ini 3/4 kali ya deret geometri. Kemudian setelah melakukan apa kalian mengambil dengan pasti bola memantul sampai dia berhenti. Ini adalah masalahnya ya. Jadi untuk hari ini kita akan menemukan konsep dari geometri tak hingga yang akan kalian kerjakan di LKPD nanti yang saya sebutkan. Oke. Berdasarkan gambar ini ya, apakah gambar ini bisa dikatakan sebagai deret geometri? Siapa yang bisa menjawab? Iya Bu. Ya. Jadi kejadian pantulan bola tenis ini membentuk deret geometri. Bagaimana alasannya? Karena panjang lintasannya diperoleh dengan mengalihkan rasio dengan suku sebelumnya. Betul ya. Jadi untuk lintasan yang kedua, misalkan lintasan berikutnya ini, panjangnya diperoleh dari mengalihkan suku sebelumnya. Di sini sebagai suku pertama dikalikan dengan rasionya, ya. Rasionya 3/4 kali dan seterusnya. Untuk suku yang ketiga berarti panjang suku kedua dikalikan lagi rasionya, seterusnya sampai tak hingga, artinya sampai bola itu berhenti. Nah ini, jadi deret geometri tak hingga merupakan penjumlahan suku-suku barisan geometri tak hingga. Ini deret, jadi penjumlahan. Ini deret geometri. Misalkan ada deret U1, U2, U3 sampai tak hingga. Ini disimbolkan S tak hingga. Nah untuk S tak hingga ini nanti jika rasionya lebih besar 1, maka S tak hingganya sama dengan tak hingga, positif dia nilainya. Kemudian jika rasio kurang dari negatif 1, S tak hingganya sama dengan min tak hingga. Untuk yang ini ya, S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R, itu rasionya di renggangan negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Nah, dari sini dapat dibedakan lagi deret tak hingganya itu konvergen atau divergen. Deret geometri tak hingga dikatakan konvergen jika rasionya kurang dari 1. Ya, ini rumusnya. S tak hingga sama dengan A kali 1 min R pangkatnya dikali 1 min R. Kemudian jika divergen rasionya lebih dari 1, maka deret geometri tak hingganya dikatakan divergen. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Ada deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 sampai tak hingga. Di sini dikatakan deret geometri tak hingganya divergen. Alasannya kenapa? Karena rasionya sama dengan 2 lebih besar dari 1, sehingga deret ini termasuk deret geometri tak hingga yang divergen. Rasionya 2 ini kan diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 3 kan ketemu 2.
Oke, jadi rasionya lebih besar dari 1. Kemudian yang B ini juga dipergen karena rasionya 1. Di sini kan syaratnya lebih besar sama dengan. Artinya kalau dia rasionya sudah 1, maka deret ini dikatakan divergen. Untuk yang C ini deretnya konvergen karena apa? Rasionya kurang dari 1. Yang D sama juga, deretnya juga konvergen. Alasannya rasionya kurang dari 1. Jadi dari contoh 6 contoh ini dapat disimpulkan bahwa jika rasionya lebih besar sama dengan 1, maka deret tersebut divergen. Sebaliknya, kalau rasio kurang dari 1, deret geometri tanggalnya konvergen. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, untuk kegiatan berikutnya adalah diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok ini nanti Ibu membagikan LKPD ya, lomba kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian selesaikan di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan ya LKPD-nya yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Ya. Kemarin Ibu menyuruh kalian untuk membawa peralatan ya. Apakah sudah disiapkan? Sudah. Kalau sudah, silakan keluarkan ya alatnya yang kemarin. Silakan. Itu sebagai bahan diskusi untuk permasalahan nomor 1 ya. Peralatannya. Nah, itu yang pertama, kalian akan membuktikan konsep deret geometri tak hingga. Selanjutnya kalian baca terlebih dahulu ya petunjuk mengerjakan LKPD. Jadi semuanya tolong ya bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jangan sampai tidak ikut mengerjakan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis anggota kelompok ya. Yang pertama ditulis dulu kelompoknya beserta nama-nama anggota. Diperhatikan ya, untuk pitanya dibuat lebar 1 cm semuanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini sudah
Waktunya sudah habis ya. Hah? Ada lagi? Oh, di. Waktunya sudah habis ya. Nanti selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok berapa yang sudah siap untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu dari kelompok 2. Silakan. Yang lain memperhatikan ya. Berdasarkan masalah yang pertama, kami akan membuktikan konsep deret geometri tak hingga dengan membandingkan luas pita kuning dan pita pink. Ternyata hasilnya seperti tampak pada gambar berikut. Pertanyaannya, berapa luas pita kuning? Diketahui panjang pita kuning 8 cm persegi. Lebarnya 1 cm persegi. Rumus luas panjang kali lebar sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8 cm. Jadi jadi luas pita kuning adalah 8 cm persegi. Nomor 2, berapa luas keseluruhan pita pink? Luas pita pink 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 dan seterusnya. A sama dengan 4, R sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Berdasarkan rumus S tak hingga, maka luas pita pink keseluruhan S tak hingga sama dengan A per 1 min R sama dengan 4 per 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 4 per 1 per 2 sama dengan 4 kali 2 per 1 sama dengan 8 cm persegi. Nomor 3, mungkinkah luas keseluruhan pita pink lebih dari pita kuning? Mengapa? Jawabannya tidak. Karena berdasarkan rumus S tak hingga, luas keseluruhan dari kedua pita tersebut hasilnya sama. 4. Misalkan S tak hingga adalah luas keseluruhan pita pink dan U1 adalah luas pita pink yang terpanjang, U2 adalah panjang pita pink yang terluas kedua, U3 adalah pita pink yang terluas ketiga, dan seterusnya. Maka hubungan antara S tak hingga dengan U1, U2, U3 sama dengan adalah S tak hingga sama dengan penjumlahan dari suku-suku tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk nomor 2. Hasil presentasi kelompok 2, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Silakan dulu dari kelompok 3. Berarti untuk membuktikan konsep deret geometri sehingga kita bisa memakai konsep limit deret setengah. Iya, jadi untuk membuktikan konsep deret geometri sehingga kita akan menggunakan konsep limit deret setengah dengan cara membandingkan dua panjang pita. Yang pertama, panjang pita kuning itu dimisalkan
jumlahnya 8 cm. Kemudian yang kedua, pita pinknya kita potong-potong ya. Jadi setelah digabungkan ternyata luasnya sama. Jadi konsep deret geometri tahingga S tahingga sama dengan A dibagi 1 min L itu sudah terbukti. Itu dari yang pertama. Silakan yang kedua, masalah untuk yang kedua yang akan mempresentasikan, silakan jawab kelompoknya. Dari kelompok mana? Saya mau dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1 untuk menyaksikan hasilnya. Yang lain diperhatikan ya. Silakan gambar perhatiannya di meja. Silakan baca. Dari sini. Silakan baca. Diketahui A Posisinya. diketahui A sama dengan U1 sama dengan 31 min N. B U2 sama dengan 30,75 min N. Ditanya panjang lintasan gandul. Jawab S tahingga sama dengan A per 1 min R sama dengan 31 min N per 1 min dikurangi 30,75 min N per 31 min N. S tahingga sama dengan 31 per N per 31 per N per 31 per N dikurangi 30 per 75 min N 30,75 min N per 31 min N. S tahingga sama dengan 31 min N persegi kuadrat 31 dibagi 31 min N per min 30,75 min N. S tahingga sama dengan 31 per N kuadrat min N kuadrat per 0,25 sama dengan 4 31 min N kuadrat. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Berdasarkan hasil presentasi kelompok 1 nomor 2, mungkin ada yang ditanyakan dari sini, ada yang belum jelas, silakan. Saya mau tanya. Oke. Ada yang ditanyakan yang mana? Dapatnya 31 min N kuadrat. Silakan kelompok 1 menjawab. Hasilnya diperoleh dengan mengalikan pembilang dan peminus dengan 31 min N. Nah, jadi pembilang itu yang ngangkat, bawahnya penyebut, sama-sama dikalikan 31 min N kuadrat. 31 min N ya. Silakan Bu. Yang lain? Mungkin ada lagi yang belum jelas? Saya Silakan Wisma. dapatnya 4 dari mana, Bu? Nah, ini Wisma tanya, kenapa di sini diperoleh angka 4? Silakan. 1 dibagi 0,25. 1 yang ini ya. Koefisien 1 tidak ditulis. Nah, 1 dibagi 0,25 ketemu. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan permasalahan nomor 3. Siapa yang mau maju? Silakan Yuyun dari kelompok 3.
Yang nomornya dihapus. Ini loh. Masalah nomor 3, menggambar dan menentukan luas persegi keseluruhan. Untuk Andre nanti belajar lagi ya untuk menggambarnya. Berarti yang ukurannya sama biar nanti gambarnya baik ya, simetris. Ya, silakan dibaca. Perhatikan semuanya untuk nomor 3. Luas persegi P1 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 cm persegi. Sama dengan 16 dikali 21 sama dengan 32 cm persegi. Baik, itu adalah hasil dari permasalahan nomor 3. Mungkin ada tanggapan untuk kelompok lainnya? Silakan dari kelompok 1. Untuk masalah nomor 3, apakah ini berlaku pada persegi? Tidak, bisa diaplikasikan pada segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk nomor 3 ini tidak hanya berlaku di bangun persegi ya, bisa di segitiga, bisa di lingkaran dan sebagainya. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena sudah selesai, maka nih kegiatan selanjutnya adalah penilaian atau kuis individu ya. Ini penilaian mandiri. Jadi kalian saya beri waktu nanti untuk mengerjakan kuis selama 30 menit ya, dikerjakan sendiri. Tujuannya apa? Seberapa jauh kalian sudah mendalami materi dari konsep deret geometri tak jelas ya? Kalau sudah jelas, buku paket, buku catatan disimpan di tas, yang ada cuma ballpoint karena pelengkapnya sudah ada. Silakan. Terus selanjutnya penilaian mandiri ya, ini adalah kuis. Silakan soal yang saya berikan nanti diselesaikan dalam waktu 30 menit. Jelas ya? Jelas. Sudah? Silakan ditulis nama, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Yang sudah silakan diteliti. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah dikumpulkan ya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan refleksi ya, refleksi dan kesimpulan. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Ibu mau bertanya kepada kalian semuanya. Mungkin ada kendala-kendala apa yang kalian hadapi pada pembelajaran ini. Silakan disampaikan yang mempunyai kendala. Bu. Silakan Pak Rul, apa kendalanya? Dalam menangkap kita yang kecil.
dalam menangkap kita yang ketiga. dalam menempel kita-kita yang kecil dalam permasalahan yang nomor 1 ya. Ya. Jadi nanti Pak Rul lebih teliti lagi ya, lebih belajar lagi supaya nanti apa yang diharapkan bisa maksimal. Kemudian ada lagi yang kendala berikutnya? Ya Bu. Apa? Kemudian Berdasarkan permasalahan. ya, seperti yang dialami Andre tadi ya, menggambar berdasarkan ilustrasi yang diminta pada permasalahan nomor 3. Selanjutnya, Ya Bu. silakan. Pecahan. Penjumlahan pecahan. Jadi kalian semuanya menghafal perkalian. KPK dan FPB-nya harus bisa sehingga untuk penjumlahan pecahan kalian lancar ya. Padahal materinya sudah lama ya. Nah, jadi itu dia kendala yang terjadi pada pembelajaran hari ini. Kemudian kita bersama-sama menyimpulkan ya materi pembelajaran saat ini, yaitu kita mempelajari apa tadi? Deret, geometri, tata hingga. Nih, silakan dibaca saat ini. Deret tata hingga adalah apa? Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan tak hingga suku-suku barisan geometri. Hasilnya dinotasikan dengan di mana S tak hingga sama dengan A/1 min R. Jadi ini ya, rumus deret geometri tak hingga S tak hingga sama dengan A/1 min R. Ini nanti deret geometri tak hingga akan mengakibatkan jumlahnya konvergen dengan rasio antara min 1 kurang dari N kurang dari 1 atau harga mutlak dari R kurang dari 1. Jadi rasio kurang dari 1 deret nantinya akan konvergen. Sebaliknya ini bila rasio kurang dari min 1 atau N lebih dari 1, maka akan muncul badan geometri yang jumlahnya divergen atau menyebar dan jumlah tahiyyahnya tidak didefinisikan. Jadi ini kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, konsep deret geometri tak hingga. Kalau sudah, ini tugas kalian ya. Tugas kalian ada 2, silakan ditulis, kerjakan di rumah. Selesai? Sudah jelas kan ya? Kalau sudah, ini diperhatikan. Untuk pertemuan berikutnya adalah ulangan harian, ya, ulangan harian. Ini materinya dari barisan geometri, deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Ini nanti kalau soalnya berupa pilihan ganda ya. Jangan lupa belajar supaya nilainya bagus. Terus mungkin dari pembelajaran hari ini materi kalian kurang jelas, silakan dibuka link YouTube berikut. Ini membahas tentang deret geometri tak hingga. Jelas semuanya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin untuk kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita tutup, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian karena saat ini masih masa pandemi ya, COVID-19, kalian harus tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi mau ulangan semester ganjil ya. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja yang 3M? Memakai ya, kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih
Sebelum kita akhiri, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.